Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang ini saya dengan anak saya yang pertama ini kalimatnya sudah tensinya sudah tinggi. Jadi kalau marah itu bukan marah yang sedang, tapi marahnya sudah tinggi. Itu sebenarnya masalah-masalah secara hukum anak saya yang pertama sebenarnya sudah tahu. Contohnya bab sholat, bab ngaji menurut ya paling tidak saya ini memang kalau di rumah itu setelah maghrib itu ngaji, sholat di masjid, ya pikirlah jangan langsung salah lebar. Itu masalah itu. Padahal dulu waktu saya didik anak saya itu karena belajar agamanya hampir bersama Ustaz. Jadi SD kelas 2 sampai SMP itu kemana-mana saja taklim. Ya. Saya dengan harapan dengan saya mengajak itu dia ada keinginan. Ternyata tidak ada keinginan. Tapi sekarang itu kalau ada bedah buku, misalnya ustadznya berlatar belakang dua ilmu dunia dan ilmu agama itu saya kasih tahu. Sampai hari ini tuh belum tertarik. Ya akhirnya kasarannya ya saya kemayu gendut baik. Itu gimana itu? Ini yang kalimat yang paling tinggi guys. Mulai dari anak saya mulai kuliah ini nggak tahu apa memang situ kalau kuliah di semester pertama. Iya. Kalimatnya. Terima kasih. Kalimatnya itu apa maknanya? Ngajak berantem lah istilahnya. Oh gitu. Pak, perlu dipahami pubertas anak. Kalau anak itu baru kuliah, biasanya mereka disibukkan oleh perkuliahan. Terutama mahasiswa yang baru masuk kuliah itu seperti pendekar turun gunung, Pak. Dimanapun cerita tentang kuliah saja tuh, Pak. Tunggulah dia sudah 1 semester, 2 semester. Bosan nanti kuliah tuh. Bosan di kuliah. Biasanya anak-anak baru kuliah, wah ngomongnya mau bahasa Inggris saja. Jatuh sedikit bahasa Inggris. Semua bahasa Inggris. Padahal Inggrisnya yes no aja yang tahu kadang-kadang ya. Ya. Tapi perlu perlahan. Mungkin nanti ada kawan dia yang ngajak dia ini. Memang banyak teman-teman kita yang saudara-saudara anak-anaknya kayak gitu. Tapi yang paling penting tekankan ini mereka salat dulu. Arahkan dia tetap salat. Nah, sholatnya kan tetap ini itu. Sebab mungkin untuk jamaah dia belum kurang. Nah, ini kita perlu kesabaran. Kenapa? Orang yang tua aja banyak yang nggak mau sholat jamaah. Ya, apalagi yang muda-muda. Nah, ini perlu perlahan. Sebab ketika anak seperti ini kita lawan dengan keras, apalagi dia merasa dia punya kekuatan, dia mungkin di depan kita sholat, di belakang dia tak mau lagi. Kenapa? Dia merasa terlalu digurui. Lah, nanti sudah besar, dia merasa sudah mahasiswa. Bapaknya apa? Kata dia, ini pengaruh. Nah, maka itu pelan-pelan, mungkin ada ustaz-ustaz lain atau teman-temannya yang sama kuliah, yang mungkin ngaji juga, yang mendekati dia pelan-pelan. Ini. Biasanya seperti itu. Ya, kalau sudah seperti tadi ngajak kelahi, ya diam-diam ternyata dia belajar silat juga di kampus. Diam-diam dia persiapan untuk bapaknya ngajak kelahi besok. Susah. Ya. Dia mulai persiapan, segala jurus sudah dipelajarinya kan gitu. Tapi mudah-mudahan tidak. Kadang-kadang ya namanya anak ya. Pak, anak saya lebih besar dari saya, Pak. Saya kecil, anak saya lebih besar dari saya. Insya Allah lebih besar. Walaupun sudah SMA gini, besar. Tapi memang tak bisa ya. Artinya ketika kita dengan lembut memang perlahan sabar. Apalagi sudah di kampus, Pak. Pengaruhnya banyak. Temannya ngajak begini, ini yang paling penting tekan gini, sholatnya. Kalau dia masih sholat, dia ajak, nanti mulailah nanti di kampus mudah-mudahan ada yang ngajak taklimnya, apanya, ya, guru-gurunya. Nah, nanti kita cari celah siapa yang dapat. Kadang-kadang seperti itu, ya. Nah, kita lebih sabar. Paling-paling kita bisa mengungkapkan sudah, Bapak kini ngasih tahu, kamu sholat yang paling penting. Ya, kalau sempat jemaah ya jemaah. Ini Bapak kasih tahu, kamu pun juga sudah tahu, sebab urusannya nanti Allah. Kita takut Allah nanti benci. Ya sudah, gitu aja. Semakin sikit kita bicara dengan anak seperti ini, maka semakin segan dia.